toxic dalam satu hubungan tuh nggak mungkin jatuh dari langit. Yes. Kayak misal baik-baik aja tahu-tahu toxic itu kan nggak mungkin. Sebenarnya toxic dari mana? Ya dari masing-masing kita punya luka, punya racun masing-masing, kita bawa dalam hubungan, ketemulah racun kita. Jadi makin besar dan yang merusak. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang balik lagi dalam acara kesayangan kita, Artok, ya. Barengan sama saya Rolis Firman tentunya, dan masih Rolis Firman. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang yang namanya relation talk. Yeah. Kalau dari kemarin kita jarang banget ngomongin yang namanya tentang relation atau ngomongin tentang yang namanya hubungan. Dan hari ini saya udah kedatangan 2 orang bintang tamu, tepatnya sepasang bintang tamu. Siapakah mereka? Ya gak surprise-surprise amat sih. Ya, ayo kita sambut sekali lagi buat tamu kita, Christian dan juga sang produser Jessica Hasan. Ya tadi kita bercanda ya, nggak mau tukeran tempat gitu. Belum. Hah? Ya belum. Kali aja gitu kan, soalnya backgroundnya mendukung. Mungkin beberapa episode lagi kali ya. Beberapa episode ya. Beberapa episode tuh berapa? Kok ketawa sih? Belum tahu, masih dirahasiakan. Soalnya background itu biasanya kalau background biru sama background merah itu sangat ini loh, provokatif biasanya. Tunggu tanggal mainnya ya. Itu menunjukkan akan dibawa kemana. Kalau kuning belum ya? Kalau kuning iman. Masih iman berarti? Iya, kalau kuning iman ya. Tapi ini kenapa saya background biru saya sendiri nih? Mungkin Karolis duluan kan? Nah, tapi belum ada nih yang di sebelahnya. Ini salah, harusnya Karolis yang berdua. Oke, Chris, Jessica gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Ya, baik. Luar biasa tapi kok luar biasa. Kalian happy nggak sih ada di sini gitu? Grogi sebenarnya. Kenapa grogi? Kan udah biasa. Kemarin kan juga Christian kan sempat jadi bintang tamu di MMA gitu kan. Ini kan MMA itu kan harusnya kan lebih, maksudnya atmosfernya lebih angker gitu kan, suasananya lebih gimana? Nggak beda jauh sih. Oke, dan hari ini kita akan ngomongin beberapa hal tentunya pasti akan menarik, khususnya buat kalian-kalian yang sedang menjalani hubungan gitu ya, hubungan ya baik itu pertemanan gitu kan, hubungan bestie-bestian ala-ala gitu, atau hubungan pacaran gitu kan. Dan kita hari ini kedatangan 2 orang bintang tamu yang terbilang muda ya, benar ya? Christian umur berapa sekarang, Chris? Ya, 17 plus lah. Iya, 17 plus gitu. Tahun ini 22. Tahun ini 22 ya. Kalau Jessica? Tahun ini baru 19. Tahun ini 19. Berarti kalian kenapa ngeliatnya gitu? Kamu nggak tahu dia umurnya 19? Lupa. Waduh. Ini awal yang baik untuk topik toxic ya. Iya, ini adalah awal yang baik ya. Bahwa nggak semua orang yang pacaran itu sebenarnya tahu betul pasangannya, betul nggak sih? Bener. Ya. Tapi kamu tahu nggak ulang tahunnya Jessica kapan? Oh ya tahu. Oh, tahu. 25 Mei. 25 Mei. Jessica tahu ulang tahunnya Chris kapan? Tahu. Oke, nih kalau Chris tahu nggak ukuran sepatunya Jessica? Enggak. Makanya kadonya nggak pernah sepatu. Kadonya nggak pernah sepatu ya kan? Tapi kalau Jessica kayaknya tahu ukuran sepatunya Chris. 45. Oh iya benar. Ya kan? Nah, ya tunggu terus apa lagi? Kita games dulu sebentar ya. Kita games dulu ya. Kalau Chris tahu nggak makanan kesukaannya Jessica apa? Ini bukan random sih. Ini pertanyaan yang default banget nih. Oh itu tahu tuh. Pokoknya kalau Jessica itu nggak boleh yang benyek-benyek gitu makanannya. Jadi kayak yang lembek-lembek, gak jelas gitu dia nggak boleh. Dia nggak suka. Nggak suka. Terus kalau makanan nggak boleh dicampur. Jadi kalau nasi, ayam satu, udah. Oh berarti kalau makan bubur nggak dicampur, nggak diaduk. Itu rahasia ilahinya dia. Oh oke. Jadi kalau makan padang lauknya banyak itu dia nggak bisa. Lauknya satu, udah. Oh gitu. Bener Jess? Benar. Bener ya. Kalau Chris tahu nggak makanan favorit saya apa? Pete. Kalau Jessica sendiri tahu makanan favoritnya kesukaannya Chris apa? Kalau itu sih setauku dia pemakan segalanya. Makan segala omnivora ya? Meja enggak kan? Omnivora ya, segala yang berkaki 4 dimakan. Kecuali meja. Kecuali meja, karena meja keras. Gitu kan? Semua yang merayap dimakan.
Nggak gitu Kecuali sih. pesawat. Kecuali mobil gitu. Kereta api gitu. Oke, dan kalian ini kan masih muda ya, di usia yang satu 22 tahun, yang satu 19 tahun. Sorry, pacaran udah berapa lama? 4? Tahun ini 3 ya? 3 tahun. Tahun ini 3. Berarti kamu macarin Jessica dari umur 16 tahun. Berani kamu. Bener-bener belum punya KTP waktu itu. Di konten sebelah sih kata mamahnya nggak boleh. Oh, kata mamanya nggak boleh. Cuma jadi pacaran juga. Ya berarti itu ya apa JDA ya. Nggak Jalanin gitu dulu loh. aja kayak gitu ya. Wah, berarti dari umur 16 tahun ya kan. Kalau saya kan kenal Jessica kan dari bayi. Iya. Jadi saya ini kenal Jessica dari bayi. Oh duluan. Iya kan? Tua berarti ya. Secara tidak langsung mengakui Kang Olis tua. Jessica ini lahir di Bojonegoro. Ya kan, Bojonegoro di Jawa Tengah waktu itu kalau nggak salah berarti tahun 2003. 3. Gitu ya, waktu itu Jessica lahir di Bojonegoro waktu usia berapa bulan? Mama papanya Jessica itu Kak David sama Kanita, ya benar ya? Masih sama kan? Iya kan? Sama. Itu bawa ke, waktu itu kita punya acara di Bapindo Plaza di Jakarta. Bos! Omnya Jessica datang. Tunggu konten selanjutnya. Dan waktu itu mamanya Jessica bilang, Chris ini Jessica, ponakanmu nggak mau gendong. Wah, waktu masih bayi Chris. Masih segini. Sekarang udah segede-gede gitu. Gak kerasa gitu ya. Dan sekarang udah punya pacar dan dengar-dengar beberapa episode lagi. Gitu ya. Itu nggak usah kita bahas gitu ya. Belum Time lah. flies ya, time flies. Ya, time flies. And today we're gonna talk about relationship, gitu kan? Entah itu, saya nggak tahu apakah dalam perjalanan kalian menjalin relasi kayak bisnis gitu ya, menjalin dalam sebuah hubungan ini, apakah berjalan mulus-mulus dan baik-baik aja? Saya rasa enggak gitu ya. Apalagi dalam waktu yang 3 tahun. Tapi kita akan bicara ke situ nanti gitu kan. Yang pengen saya tanya pertama, gimana caranya kalian tuh bisa suka? Nggak ketemu deh. Kalau ketemu kan pasti kan sering gitu ya. Kok bisa jadian tuh gimana jadi? Kalau saya tahu kan Chris ini dulu incerannya kan banyak. Nah, emang gitu kan. Ya bener sih. Dan Jessica pangerannya juga banyak gitu kan. Nah itu gimana gitu loh. Dari 2 orang yang antik ini gitu ya bisa akhirnya bertemu dan memutuskan, aduh ini nih kayaknya nih. Ini mau siapa dulu nih yang cerita? Ya terserah. Kan Ya, kamu dulu. mulai dari Teguh juga boleh. Kamu dulu kali, kamu dulu. Sebenarnya dulu pas SMP pertama kali kan memang satu sekolah. Terus pas SMP dideketin sama kakak kelas, kan tetap dideketin sama kakak kelas tuh wow gitu. Tapi abis itu Chris bilang udah nggak mau lagi lanjut, udah terus diem. Terus sampai pas aku kelas 3 SMP. Tunggu, berarti dulu pernah dideketin? Pernah pas aku kelas 2 SMP kalau nggak salah. Terus setahun setelah itu pas 3 SMP aku ngalamin kejadian di mana bisa dibilang salah satu sahabat dia meninggal gara-gara perbuatan aku, sampai dia benci banget sama aku. Sampai apa pengen tukeran orang yang mati. Mendingan Jessica aja yang mati. Oh, sampai gitu. kayak gitu. Oh, tunggu saya potong gitu ya. Berarti benci berujung benar-benar cinta ya. Ya itu nyata sih kayaknya. Oke, lanjut ya, lanjut. Terus udah benci-bencian, aku juga ikut benci dia setiap kali dia lewat kayak apaan sih Christian Lazarus. Wow, Iya. benci. Iya gitu. Terus sampai pas SMA tiba-tiba nggak tahu iseng-iseng reply story gitu. Terus udah iseng bener-bener nggak mau serius sih, bener-bener kayak ya itu doang. Cuma iseng gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya Christian story apa gitu kan kamu ketik iseng. Dia Kak, sih. nggak gitu. Dia iseng. Jadi berawal dari situ. Iya. Dari iseng-iseng replay story. Iya, nggak mau serius dan bahkan udah berencana ya udah nanti tiba-tiba ngilang, putus hubungan dah. Nggak ada no contact lagi. Itu rencanaku. Oh, itu rencana Udah direncanain. Cukup jahat ya rencananya ya. Perempuan suka begitu ya, buat semua Udah pendengar banyak perempuan suka korbannya. begitu. Jadi buat kalian para wanita hati-hati dengan yang namanya benci ya. Dari yang pria juga. Dari yang namanya benci jadinya aduh. Ya udah kalau dari Chris, kalau tadi kan dari Jessica kan gitu, kalau dari Chris gimana? Mungkin ada another version maybe. Unik kali. Jadi kita satu sekolah, tapi kita ini beda apa ya bilangnya? Beda dimensi. Beda dimensi. Beda alam. universe. Jessica ini anak IS, jadi mungkin IS itu internasionalnya sekolah kita. Oh. Jadi dia yang kastanya tinggi gitu, saya
Sultan ya kastanya ya. Oh, saya nasional IPS pula. Jelata. Udah nasional IPS. Iya makanya, udah nasional IPS pula. Ya saya juga nggak tahu, ya emang kan saya cukup tampan kali. Jadi walaupun nanti kita bicarakan hal itu ya. Jadi walaupun saya IPS, saya nasional, saya berani deketin. Ya tadi lanjut ceritanya masih sama dan bener. Ya emang nggak jelas ya, emang ya kan Kak Holis tahu ya targetnya banyak. Jadi saya kan pernah SMP. Saya dan dia hanya sama-sama target gitu. Satu dari sekian target. Terus ya nggak serius, bener. Sempet hilang, sempet ya pokoknya ada sahabat saya meninggal. Bener, saya sempet marah bilang, kenapa nggak lu aja sih yang mati? Saya bilang gitu. Terus ya ceritanya bisa jadian itu dia SMA. Aku juga SMA bukan sih? Udah kuliah. Oh, udah kuliah. Udah kuliah. Udah kuliah. Saya baru putus dari yang sebelumnya. Iya. Kekosongan kekuasaan gitu lah. Gak usah diceritain yang sebelumnya siapa. Nggak usah ya. Terus habis itu ya benar saya high story, iseng-iseng berhadiah. Sampai sekarang kita masih memperdebatkan siapa yang baper duluan sebenarnya. Oh gitu. Karena ya kita sama-sama nggak mau ngaku siapa yang baper duluan. Pokoknya tahu-tahu jadian. Bulan Mei. Berarti deket sama ulang tahunnya Jessica dong? Sebenarnya jadian di hari ulang tahun sih. Oh, luar biasa ya. Cari momen atau? Bisa dibilang begitu. Berarti kalian, anak SMA banget ya. Ya baru lulus tahun. Oh ya, berarti kalian itu cari momen tanggal baik untuk jadian gitu? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya udah tahu nih, waduh ini udah tahu nih pasti kalau gua tembak pasti bakal diterima. Gua tembak pas jadian aja Loh, gitu. saya nggak suka ambil resiko Kak. Saya bilang dari jauh-jauh hari, nanti tanggal 25 tak tembak ya. Oh gitu. Beneran. Wah, anak SMA banget ya. Dan namanya juga baru lulus. Iya baru lulus. Iya. Dan waktu itu mungkin kalau misalnya Christian ada di kejadian itu, yang tadi waktu itu kehilangan sahabatnya gitu kan di bus itu. Ya, sayangnya kan bus itu kan cuma untuk anak-anak IS. Anak-anak kasta tinggi tadi. Anak kasta tinggi kan internasional. Saya jelaskan nggak mampu pergi naik bus. Sebenarnya Kak Jelata bisa sih di bagasi. Bus umum santai. Nah kalau misalnya kamunya ada di situ, mungkin kamu ikut ke Korea loh. Loh itu perjalanannya panjang lagi nanti. Nanti jadiannya lebih cepet. Oh enggak, Jessica di Korea kan sama yang lain dulu. Sama yang mana? Ada yang lain lah. Kan dibilang dia banyak. Dari SMP ke SMA lulus nggak itu berhenti. gantinya Nah ini unik banget ya, karena kan Jessica itu kan pangerannya banyak, gitu kan ya. Saya tahu lah beberapa pangerannya. Gini-gini tuh Om Rolis lagi. Saya tahu. Lo jangan ketawa-ketawa lo. Ketawa-ketawa lo. Ya kayaknya kita manggil Om aja sesi ini gak sih? Jangan. Ya Jessica pangerannya cukup banyak lah dikelilingin circle-circle pangeran gitu kan. Kalau Christian kan tipe cowok lah ya, kita tahu kan. Saya pernah seusia Christian belum pernah seusia saya gitu kan. Jadi tau lah inceran-incerannya siapa gitu kan. Dan ini unik akhirnya bisa ketemu. Nah sampai satu titik itu kalian kan jadian. Tapi seberapa sih momen kalian yakin bahwa aduh Jessica nih buat gue, Christian nih buat gue. Maksudnya kalian bener-bener yakin kalau ya kalian itu memang tercipta. Kayak lagunya dia bahasanya ya Kak ya. Kalau kalian ini tercipta memang untuk menggenapi destiny luar biasa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Misalnya seperti itu. Ini menarik nih karena kan anak-anak muda di luar sana kan nih khususnya misalnya anak-anak muda yang nonton kan pacaran itu kan kebanyakan kan nggak tahu tujuannya mau ngapain gitu kan. Saya juga dulu waktu masih muda saya pacaran dengan beberapa perempuan juga nggak tahu tujuannya mau ngapain. Ada tujuannya cuma buat senang-senang, tujuannya cuma buat supaya dapat status gitu kan. Maksud cowok ganteng-ganteng nggak punya cewek. Kalau sekarang gitu kan. udah tahu belum Kak? Sekarang udah tahu dong, tahu. Nanti foto di sini. Duluan dong, masa saya dulu. Nah kalian tuh bener-bener yakin gitu kan? Kan nggak mungkin kan waktu misalnya Christian apa waktu kamu nembak Jessica gitu kan memutuskan pada tanggal Jessica ulang tahun ya kita jadian di tanggal segini. Apa memang kalian itu nggak mungkin kan cuma sekedar ya udah jalanin dulu aja JDA gitu kan? Sampai di titik mana kalian bener-bener yakin bahwa ya kita nih bareng-bareng? Sebenarnya nggak langsung yakin ya. Iya. Nggak langsung yakin. Nggak langsung yakin. Sebenarnya ya sudah dibawa dalam doa, sudah. Ya kan kalian kan pelayan Tuhan gitu kan? Iya, masih nekat gitu ya? Udah dibawa dalam doa, sudah iya gitu. Sebenarnya saya tahu memang iya kita ada untuk ya yang seperti ini, tapi ya namanya juga manusia ya. Kadang Tuhan sudah bersabda tetap aja kita nggak percaya. Iya, tetap aja ada
Ya begitulah ya. Banyak hal gitu ya. Nah tapi kapan kira-kira atau pernah nggak? Kan udah 3 tahun nih, ya dong. Kalau 3 tahun kan pastinya kan akan ada pemikiran untuk ke tempat yang lebih serius, pastinya kan 3 tahun. 3 tahun itu bukan waktu yang pendek gitu kan. 3 tahun itu setengah tahun lagi waktu Yesus melayani di bumi loh. Setelah itu Yesus disalib, menggenapi destiny. Jadi Gitu apa kan? nih artinya nih? Ya nggak tahu ya, artinya kan kalian bisa terjemahkan lah kan, multi tafsir gitu kan. Nah ini kan 3 tahun ini kan bukan waktu yang pendek gitu kan, investasi juga sudah cukup banyak gitu kan, investasi waktu, investasi perasaan, uang mungkin gitu kan, ya kan, segala Benar, macam gitu kan. Pastinya ada dong atau belum memutuskan untuk choose for me. Sudah. Sudah, Itu ya? kita Mei, terus kita yakin itu Juni kali. Ya, bulan depannya, sebulan 2 bulan setelah itulah. Itu kita doa terus. Berarti dalam kurun waktu sebulan 2 bulan tuh Iya, doa terus. yakin. Ya karena kalau enggak ngapain pacaran? Ya itu dia maksudnya. Nah ini juga buat teman-teman di rumah sih, buat anak-anak muda. Jadi apa ya? Jangan memutuskan untuk apa ya? Untuk main hati sebelum kamu yakin bahwa itu yang dari Tuhan gitu kan. Karena memang proses pacaran itu kan, ya kayak tadi saya bilang gitu, investasinya banyak gitu kan ya. Kan nggak lucu gitu kalau misalnya 3 tahun 4 tahun nanti Masih nggak yakin juga. Gue nggak yakin sama lo, udah kita putus aja Iya. gitu kan. Wah itu korbannya banyak banget gitu kan. Nah dan ini yang menarik salah satunya, aduh tadi gue mau nanya apa, lupa kan gitu kan. Tadi saya mau nanya apa? Kita terlalu fokus sama background biru soalnya kan. Hampir lupa. Nah itu kan kalian udah yakin gitu ya. Pastinya kan pasti punya pemikiran untuk ke tempat yang lebih serius. Nah waktu kalian ngejalanin itu kan sebulan, 2 bulan, dalam kurun waktu sebulan 2 bulan kalian yakin. Nah pas di perjalanan pernah nggak terucap atau ngalamin hal yang aduh kayaknya dia bukan buat gue deh? Aku sih pernah. Pernah? Iya, bahkan Gimana aku tuh? sampai ngomong ke dia kayak, udahlah daripada ujung-ujungnya putus, mending putus dari sekarang aja gitu. Karena aku emang tipe orang kalau aku nggak bisa lihat di depan tujuannya jelas, aku nggak suka gitu. Kalau aku nggak punya pegangan gitu. Jadi memang aku belum yakin. Jadi mending putus dari sekarang sebelum nanti makin investasinya makin banyak gitu. Berarti konsep imannya belum terlalu kuat gitu ya? Iman itu Iya. percaya walau tidak Saya Iya. melihat, Iya. aduh kamu ini kurang Kristen ini. Enggak, itu pembelaan laki-laki. Dan itu kemudian apa yang terjadi setelah seperti itu? Cuman memang aku maksudnya trace back gitu sama pangeran-pangeran yang sebelumnya gitu, dan memang aku realize bahwa toh nanti kalau udah dari Kristen ya kayak nggak tahu, aku tuh selalu pengen pasangan kayak yang bisa dalam satu ladang gitu lah, satu Dalam tempat. satu movement iya gitu. Dan Dalam satu sebelumnya aku lihat gimana ya nggak bisa sejajar gitu kan. Papa juga ngajarin aku gimana kalau pasangan tuh harus sejajar. Misalnya kamu pendidikannya S1, dia juga harus S1. Dan pas aku lihat Christian memang ya aku tahu Yang sejajar. paling ini. Iya, paling compatible gitu. So you are the one. Until Chosen now. one. Until now. Oh iyalah. Forever. Ya, you have to fight ya. Nah kalau dari Christian sendiri, pasti Iya. pernah dong. Kalau ya itu ya dalam 3 tahun kan kita sebulan 2 bulan tuh pertama kali kita yakin gitu. Tapi dalam perjalanan ya mungkin goyang, mungkin apa. Cuman saya bersyukur dalam perjalanan ya makin diteguhkan. Cuman nggak jarang ya bener yang Jessica bilang. Setiap kali kita hilang harapan, kita lagi berantem, kita apa, kita putuskan, salah satu akan bilang putus gitu. Cuman Nyerah gitu ya kayaknya. akan ya udahlah gitu. Cuman saya tuh diajarin untuk nggak gampang bilang putus. Ini untuk persiapan di yang lebih serius juga supaya nggak gampang minta cerai gitu loh. Saya diajarin untuk apa-apa tuh jangan putus bilangnya. Dan saya bersyukur setiap kali saya marah, minta putus, dia mempertahankan. Dia minta putus, saya mempertahankan. Jadi kita ini nggak pernah kesampaian buat putus gitu. Berkali-kali, udah selesai. Nggak jadi, selesai, nggak jadi. Karena selalu salah satu mempertahankan. Wow, itu menarik sih ya. Kok saya kayak bercermin ya? Ini tuh habisnya Karolis tahu. Nah, setelah kalian ngejalanin sekian lama gitu kan, itu kan tadi kan pernah ngalamin putus. Kira-kira waktu meminta putus itu gara-gara apa sih? Karena perselisihan kah? Karena perbedaan pendapat kah? Atau biasanya saya tebak nih ya, itu karena egois.
Luar biasa. Saya nggak tahu sih kalau- Cenayang ini hostnya. Cenayang ini. Antara cenayang atau sudah melalui berkali-kali. Nah, gimana tuh lihat? Jadi gini, biar teman-teman yang di rumah juga seenggaknya mereka itu begitu dengar kesaksian dari kalian gitu kan, cerita dari kalian, mereka tuh bisa relate sama hidup mereka gitu loh. Jadi nih buat yang di rumah tuh ya, kalau misalnya lagi jalan hubungan, kalau kalian udah yakin itu yang dari Tuhan, jangan buru-buru ngomong kata putus sebelum Tuhan bilang it is done, gitu kan ya. Betul. Gimana? Karena apa sih gitu kan? Ya mungkin. Saya ini penasaran banget, pengen tahu anak muda tuh kalau pacaran tuh minta putus tuh gara-gara apa gitu. Ya mungkin kalau Jessica kan kayak tadi ya, tidak melihat di depan gitu. Iya. Cuman ya banyak ego juga, perselisihan, berantem nggak jelas gitulah. Ya contoh paling simpel, saya ini kan egonya besar, saya cowok lah ya, egonya gede banget. Jadi setiap kali berantem, padahal ya saya yang salah, terus nyalahin dia, saya yang marah-marah, salah gue kok yang marah-marah gue gitu Ya, ya. cowok biasa gitu Ya, cowok sih. gitu kan. Ya ujung-ujungnya mungkin itu kali ya, marah itu kan sebenarnya tujuannya menyakiti orang lain. Dan kalau ngomel-ngomel kurang sakit, kata kasar kurang sakit, ya minta putus biar sakit. Biasanya gitu sih. Ya lebih Kenapa banyak pengen gitu. menyakiti? Padahal kan sayang. Ya namanya juga lagi ngamuk. Gitu ya. Kan sebenarnya kan karena ya ini kadang-kadang yang nggak bisa dimengerti ya. Iya. Kenapa sih kita ini kan sayang, tapi kenapa kita tuh hasrat untuk menyakiti itu ya, untuk membuat dia sakit itu, kenapa ya begitu? Aku pernah baca quote bilang gini, deeper you love, deeper you hate. Jadi orang kalau emang makin cinta tuh kalau lagi marah emang makin pedes gitu. Iya, karena kan lu kan sayang gitu kan. Iya. Karena kamu kan sayang dengan seseorang dan kamu kan memberikan hatimu di situ. Tapi sebenarnya waktu kita menyakiti, kita tuh bukan menemukan kepuasan karena dia tersakiti. Tapi sesungguhnya kamu juga pasti tersakiti. Pasti. Biar bagaimanapun juga kan Jessica kan udah jadi apa ya? Piece of Christian. Ya benar, gitu setiap kan. kali marah-marah minta putus gitu, jauh di dalam hati gitu akan bilang, jangan diiyain dong. Oh gitu, yang deeper ya, yang deeper tuh kayak Jangan begitu ya. diiyain dong. Marah-marah sih udah terus. Tapi hati paling dalam, jangan diiyain. Nah dengerin tuh cowok-cowok ya, jadi jangan terlalu egois lah. Nah, Gitu ya. Ya saya belajar sih dari Christian ini luar biasa. Kalau misalnya Jessica gitu, seberapa Jessica itu, kalau tadi kan Christian kan pengakuannya kan dia kan declare gitu kan, dia pengen bener-bener nyakitin. Kalau misalnya perkataan nggak bisa nyakitin, perbuatan nggak bisa nyakitin, ngomong kasar nggak bisa nyakitin gitu kan, sindiran mungkin ada gitu ya. ada. Sindiran, wah dosa masa lalu diungkit-ungkit, gitu kan. Iya, bener. Jadi gitu, dan kata terakhir Putus. pamungkas putus gitu. Nah kalau misalnya dari Jessica sendiri gimana? Tapi kayaknya biasanya kalau cewek tuh nggak ada kerinduan untuk menyakiti ya biasanya ya. Oh, ini kayaknya yang ini ada gak sih? Biasanya kan kalau cewek kan kalau misalnya minta putus sama cowok kan gitu kan, "Kalau kita putusnya kenapa? Kamu terlalu baik buat aku." Astaga. Dia gak bisa ngomong gitu, saya gak baik soalnya. Apa ya, kalau aku sih nggak tahu, aku bingung. Kadang aku nggak ngerasa gitu. Kalau Chris tuh pernah bilang cara aku menyakiti dengan apa, membiarkan tanganku bersih ya. Oh, Iya. jadi aku nyakitinnya secara diam-diam. Secara depan aku baik-baik aja, tapi diam-diam ternyata jahat gitu. Membuat tangan bersih. Iya, jadi keep my hands Seakan clean. tidak bersalah gitu. Iya, seakan tidak bersalah. Jadi misalnya yang aku pernah tuh kayak Chris minta apa, misalnya Chris marahkan apa, ya aku jadikan itu jadi gitu. Oh, Gitu. jadi pokoknya kamu cuma mengkonfirmasi apa yang dia ucapkan, apa yang dia minta. Gitu kan? Jadi kesannya dia gak salah nih, emang gue yang minta Iya, gitu. emang nanti Ya. aku bakal balikin itu lah, kan kamu yang pernah minta ini gitu. Ah, Jadi kayak Tapi contoh, terus? dia pernah apa bilang kalau mau pergi, mau misalnya dia kan paling cerewet kalau soal baju gitu ya, contohnya baju celana pendek dan sebagainya. Ya kayak dia bilang, ya udah kalau gitu diem aja, nggak usah kasih tau aku, nggak usah. Jangan sampai aku tahu gitu. Ya udah aku lakuin itu. Toh dia yang minta gitu. Dan ternyata itu misalnya pergi sama siapa gitu. iya. Oh, gitu. Dan itu ya bikin Aku nggak dia tahu loh ya makin- gitu, kita makin nggak tahu. Lo jual gue beli. Gitu. Nah, itu kan toksik ya kayak begitu ya. Iya. Dan tentunya kan harusnya kan 3 tahun itu kan sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, bagaimana caranya kalian bisa keluar dari situ? Aku dapat pengertian gini, toksik dalam satu hubungan tuh nggak mungkin jatuh dari langit. Yes. Kayak misal baik-baik aja, tahu-tahu toksik itu kan nggak mungkin. Sebenarnya toksik dari mana ya? Dari masing-masing kita punya luka, punya racun masing-masing. Kita bawa dalam hubungan, ketemulah racun kita, jadi makin besar dan yang merusak.
Contoh, saya punya masalah dengan ego, dengan kemarahan. Iya. Dan jelas itu belum sembuh, bahkan waktu kita pacaran itu belum sembuh. Jadi ya egonya saya bawa, marahnya saya bawa. Contoh simpel, ini kan masih bulan Februari ya. Iya. Saya ingat Pantes pakai pink ya? Kak, bukan merah. Ya Kyogi semuanya. Nah, saya ingat Februari tahun lalu atau 2 tahun lalu, itu Cynthia. Terus Jessica ini dapat angpau lebih banyak dari saya. Beneran kalau dia tuh banyak beneran lah pokoknya. Sementara saya mungkin dia rajin kali. Kagak kau udah. Dia menang saudaranya banyak di sini dekat gitu. Gitu. Sementara keluarga saya itu di Semarang sama Surabaya. Dan ya jadi saya nggak bisa Kyonghi kemana-mana gitu kan. Kamu tenang aja, kayak saya Kyonghi nggak dapat apa-apa. Nah ini tapi itu saya punya masalah dengan ego saya. Jadi begitu saya tahu dia angpaunya banyak, saya mutung. Perkara angpau? Iya. Oke. Mutung beneran. Kayak saya tiba-tiba bisa ngomel-ngomel, enggak emang saya ini emang nggak suka Cynthia. Saya emang Cina nggak kayak Cina. Cari alasan gitu ya. Enggak, padahal saya iri, angpaunya lebih banyak. Udah itu doang. Oke. Cuman sejak kemarin kita aman ya. Aku udah tahu ya tahun lalu. Berarti menang ya. Menang. Iya, bagus lah, belajar bercermin dari tahun lalu. Nggak boleh gitu. Gitu. Sepelagi ya nilai. Itu salah satu toksiknya ya. Nilai, dia nilai bagus. Ya emang dia pintar. Saya di kelas tidur, gitu mau nilai sebagus dia. Iya. Dia nilai bagus, saya ngomel. Lah kan emang dia pintar, dia rajin belajar, gue tidur. Ya itu saya juga ngomel-ngomel, kok bagus nilainya gitu. Itu salah toksik lah. Itu racun yang saya bawa ke dalam hubungan ini. Gitu. Ya padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat gitu, misalnya partner kita gitu ya jauh lebih baik daripada kita harusnya bersyukur. Harus bangga. Iya. Gila, siapa gue nih yang pintar dia mau sama Makanya. gue. Itu kan istilahnya kan, cuma kan seringkali kita itu kan nggak bisa berpikir sejernih itu pada waktu Kadang kita waras. menjalani sebuah hubungan, apalagi sebagai seorang laki-laki gitu kan. Pengennya selalu posisinya gitu kan. Sekali lagi di situ kan ego yang berbicara gitu. Tapi bersyukur ya sekarang berarti udah bisa mulai keluar gitu ya. Lah. Harus berdamai dan deal dengan itu. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya Jessica sendiri keluar dari toxic itu gimana? Atau sedang berusaha atau kiat-kiatnya deh gitu? Gak ada sih. Maksudnya kalau dari aku, misalnya kayak tadi ya contohnya soal Cynthia, dia ngata-ngatain soal nilai bagus, soal angpau lebih banyak, ya aku tahu aja ini sebenarnya bentuk kemarahan dia gitu. Dan kalau aku, daripada aku ikut sebel dan malah nanti berantem makin panas, ya udah gitu, aku diemin aja, iya gitu. Jadi kayak ya aku tahu ini dia sedang mencoba untuk memanipulasi aku supaya aku merasa bersalah. Tapi ya udah, jangan dipanas-panasin lagi dan jangan ke-trigger, kalau aku sih gitu. Berarti flagmatisnya yang main di situ ya. Iya, Sekali lagi dengan settingan defaultnya lo jual, gua beli. Iyalah, tetap itu intinya. Baliknya ke situ. Nah, jadi buat teman-teman semua juga yang punya hubungan yang toksik gitu di luar sana, ayo cari solusinya gitu. Kan. Yang masalah adalah waktu kita ini ngejalanin hubungan, tapi kita gini, saya percaya yang namanya hubungan adalah dua individu yang ketemu di mana waktu mereka menjalin sebuah hubungan, artinya mereka akan naik ke atas lewat hubungan tersebut gitu kan. Misalnya dua individu nih, satu cinta Tuhan, waktu mereka ketemu semestinya mereka akan makin cinta Tuhan. Betul ya. Kalau tadi kan kalau misalnya Christian kan cerita tentang versi yang toksiknya gitu kan, begitu Chris punya toksik, Jessica punya toksik, dan kemudian ketemu toksiknya ini bisa gawat nih. Betul. Bisa menyebar. Nah, tapi kita jangan lupa juga bahwa kita punya hal yang positif, punya hal yang baik dan yang benar. Yaitu Chris punya benih ilahi, Jessica juga pastinya punya benih ilahi, di mana waktu kalian bertemu itu pasti akan menjadi sangat luar biasa gitu ya. So saya berdoa nanti buat hubungan kalian ini akan makin ilahi ya tentunya. Amin. Gitu ya. Dan satu pertanyaan terakhir. Ini saya nggak tahu ini fenomena, ini mitos atau ini sebenarnya adalah sebuah realita yang mungkin jadi rahasia publik gitu ya. Apa itu? Bener nggak sih yang namanya cewek itu suka dengan yang namanya bad boy gitu? Ini kan Chris ini kan Saya nggak sebet itu kali ya. sekarang good boy gitu kan. Sejak 3 tahun yang lalu jadi good boy dia. Hey good boy. Nah, tapi nggak, maksud saya nanya kayak begini, apa sih yang membuat cewek itu ya, perempuan itu bisa tertarik dengan laki-laki yang
not good lah, bukan at all lah ya. Iya, iya. Istilah kata gitu kan. Bahwa kan setiap laki-laki itu kan punya benih bad boy di dalam dirinya gitu kan. Apa sih yang membuat perempuan tuh kok bisa suka gitu kan? Nih model kayak Chris gini, kenapa sih Jessica bisa suka? Saya selaku omnya nih waktu pertama itu mempertanyakan loh, serius. Jess, kenapa sih Chris gitu? Padahal pangeran sebelumnya lebih parah loh. Saya tahu. Saya selalu deklarasi saya pangeran terbaik. Cuma kan pangeran yang sebelumnya kan nggak pernah publish. Oh Ya iya. kan bedanya kan di situ. Oh mereka pangeran sebelumnya nggak cukup berani buat menghampiri orang tua. Ya berarti ya kamu punya nilai lebih lah di situ lah. Itu kebanggaan saya. Ya itu oke lah, itu nice, itu keren lah sebagai laki-laki. Gimana? Sebelum kita tutup nih, aduh sebenarnya pengen panjang banget, tapi kita jadi 2 episode aja nih. 2 episode. Dari tadi tuh udah dikasih udah 40 menit, udah 30 menit. Nggak kerasa ya? Kalau dari aku sih mungkin waktu ngelihat bad boy gitu ya. Kalau dari aku mungkin setiap cewek tetap beda, tapi aku tuh terchallenge untuk menaklukkan gitu. Cuman beda kasus dengan Chris. Kalau sebelum-sebelumnya nggak semua bad boy sih yang pada sama aku, tapi beberapa berhasil aku taklukkan dan aku pride-nya naik gitu. Tapi beda cerita dengan Chris, waktu semakin aku coba taklukin malah semakin dia menaklukkan aku. Oh gitu. Jadi makin iya, cuma bagus buat aku. Berarti definisi the real good boy ya. Iyalah. kita nggak usah ngomongin soal bad boy lah, gitu ya. Nah, dan juga buat teman-teman yang di luar sana, khususnya perempuan ya, kalau misalnya cari dalam tanda petik ya laki-laki gitu ya, bad boy-nya yang bener lah gitu ya. Gayanya aja. Ini saya Jangan ngomongin beneran. Ini saya ngomongin soal bad boy, bukan bad boy dalam konotasi yang bener-bener laki-laki yang nakal, yang apa. Kamu harus tahu ada poin baik apa dalam hidupnya dia gitu kan. Dan pastikan jangan jadi kita yang kebawa sama dia gitu kan. Dan saya cukup bangga dengan kalian berdua gitu kan. Salah satu ya semoga bisa jadi panutan ya. Amin. Ya kan kalian kan punya Chris sendiri kan juga punya panutan, Pak Joshua sama Bu Kesia gitu kan sebagai orang yang di atas gitu kan. Belajarlah, ikutilah setiap jejak-jejak yang baik gitu kan. Christian kan nggak mungkin dia belajar dari saya gitu kan. Saya belajar Karolis biru duluan pokoknya. Oh gitu. Oke, yang terakhir gitu kan. Yang terakhir. Tuh kan saya tadi mau nanya apa gitu kan. Nah, pesan kalian nih buat semua teman-teman yang lagi nonton acara ini, khususnya nih anak-anak muda, sebenarnya kalau misalnya mau cari pasangan itu mesti yang bagaimana sih, apalagi di usia muda gitu kan. Kalian itu kan kalau kalian kan dari hasil doa gitu kan. Walaupun pertama iseng-iseng berhadiah gitu kan. Ya kan skill dulu nih, saat gitu kan. Jurus ini, jurus itu. Tapi kan akhirnya memang kan dibawa dalam doa gitu kan. Kalau saya punya prinsip itu adalah kalau misalnya Tuhannya belum bicara, karena saya pernah mengalami hal yang gak enak gitu kan. Jadi saya putuskan untuk berdoa, saya nggak mau main hati di situ. Sampai Tuhan bicara, oke nih, baru bisa bergerak. Nah kalau kalian buat anak-anak muda kira-kira gimana sih, punya tips nggak buat setiap mereka gitu? Supaya nggak salah melangkah. Belum? Kalau dari aku sih mungkin jangan jadikan cinta atau pacaran tuh sebagai sesuatu untuk menyenangkan jiwa kita ya, karena pasti ujung-ujungnya ya kita makin kosong di dalamnya gitu. Jadi ya jadikan itu sebagai sebuah ajang, sebagai sebuah tempat di mana ya bertumbuh bersama, jangan buat ngisi hati kita dan kekosongan kita, karena kita makin kosong. Ya kan tetap ngisi Kalau dikit. mau ngisi kekosongan, isilah dengan Tuhan. Oh, dengan Tuhan. Itu bagus banget. Iya. Itu bagus banget ya. Jangan pernah jadikan pacaran untuk kita mengisi kekosongan kita. Chris? Ya saya ini melihat banyak cowok-cowok yang hobinya jadi buaya gitu ya. Jadi saran saya, percayalah buayamu, playboymu tidak akan membawa kamu menemukan yang terbaik. Dan bener, buat saya gini, selama kamu masih begitu, kamu belum yakin dengan satu orang, makanya ini random sukanya. Dan ya setelah saya ketemu satu yang ini, itu hilang tiba-tiba. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, lu baru jadi buaya, gue udah Godzilla. Lu baru jadi buaya, gue udah jadi Godzilla gitu. Jadi udahlah, saya tahu rasanya, cukup dengan itu. Kamu ambil satu, yakinlah, bawalah dalam doa, tumbuh bersama, belajar bersama, itu lebih baik. Gitu. Ya. Luar biasa ya. Di usia yang masih muda, sudah pacaran selama 3 tahun dan semuanya
dibawa dalam doa. Saya setuju banget dengan perkataan statement mereka gitu kan. Jessica bilang jangan pernah kalau misal kamu pacaran untuk mencari kekosongan, mengisi kekosongan kita. Karena percayalah waktu kita berusaha menjadikan pasangan kita untuk mengisi kekosongan kita akan makin kosong. Karena manusia itu nggak pernah kenyang. Orang pasti akan selalu haus, orang pasti akan thirsty, dia pasti akan selalu lapar, nggak pernah puas gitu ya. Kalau mau isi kekosongan, carilah Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan berkat untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita. Amin. Dan kalau misalnya Chris tadi, kalau misalnya lu, waduh dengan jadi buaya nih yang cowok-cowok nih ya, buaya. Dikulitin lo nanti ya, hati-hati. Jadi tas gitu ya. Kalau buaya dengan random acak cari sana, cari sini untuk menemukan yang terbaik. Percayalah waktu kamu terus mencari yang terbaik, kamu sedang kehilangan yang sempurna. Yang sempurna itu apa sih? Yang sempurna itu adalah yang dari Tuhan tentunya ya. Doakan. Ya, luar biasa. Oke, thank you banget buat Christian dan juga Jessica akhirnya bisa ngobrol di sini di Art Talk ya. Mungkin next kita akan ngomongin gitu ya, mungkin backgroundnya udah ganti, ya kan udah tukeran gitu. Saya tunggu undangan selanjutnya. Iya, sekali lagi thank you banget buat Christian dan juga Jessica. Ya, thank you Om Holis. Ya, for information, Jessica ini adalah produser daripada program Art Talk, saudara ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ya pengen mereka jadi bintang tamu lagi di sini, langsung aja tulis komen di bawah gitu kan. Kak, tolong dong ini episode keduanya, ya. Kita tadi saya pengen lebih panjang, cuma omnya udah ada di situ bintang tamu. Ditungguin sama omnya. Ada omnya di situ ya. Nah kalau misalnya tayangan hari ini, program hari ini, tontonan hari ini benar-benar jadi berkat buat setiap kalian dan kalian berkata, wah temen gue mesti nonton nih karena dia bagus banget. Jangan lupa di-share videonya ya. Dan tentunya yang terakhir jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Asia Zara Radio ya, karena punya 3 program yang sangat luar biasa, amazing. Dan salah satunya ini adalah program favorit. Program favoritnya saya. Oke, saya Rolis Firman. Christian Lazarus. Jessica Hasan. Kita undur diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. God bless you all. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi